Doa Kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 26 Agustus 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kita memulai doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan kelimpahan kasih-Mu bagi kami, secara khusus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengalaman hidup, suka duka yang boleh kami alami, baik dalam komunitas, dalam lingkungan keluarga kami masing-masing maupun di tempat kerja. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam setiap sabda-sabda yang Engkau berikan untuk kami renungkan bersama, sungguh memberi kekuatan dan inspirasi bagi kami dalam mengatasi dan menghadapi setiap persoalan yang ada. Untuk itu Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan meresapkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, pasti kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang kedua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi melalui doa dan permenungan kita pada pagi hari ini. Bacaan suci yang barusan kita dengar mengisahkan bagaimana Yesus mengkritik cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan satu ungkapan khas para nabi di dalam Perjanjian Lama, yaitu celakalah. Kata celakalah adalah teguran yang keras. Teguran keras ini biasanya dipakai oleh para nabi ketika bangsa Israel tidak mau mendengarkan undangan yang lembut dari Allah untuk bertobat dan memperbaiki diri. Jadi Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, di balik kata celakalah ada penolakan dari pihak manusia. Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kata munafik biasanya kita ungkapkan ketika kita merasa kesal, ketika kita merasa marah dengan orang. Dan juga itu nampak ketika kelihatan dari orang-orang yang berusaha untuk menutupi satu kesalahan atau sikap asli mereka. Kata munafik juga biasanya dipakai oleh para aktor atau pemain teater yang biasanya kita lihat di televisi. Orang-orang biasanya menampilkan orang kaya raya, orang yang suci, orang sedih, gembira, sengsara, jatuh cinta, kejam, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah rekayasa atau kemunafikan yang ditampilkan. Itu untuk menarik perhatian orang. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, tetapi walaupun demikian, itu adalah kemunafikan. Mereka tetap menampilkan peran mereka di atas panggung. Itulah kenyataan yang mereka harus jalani, mereka harus tampilkan. Itulah juga yang bisa mengungkapkan makna dari kata munafik. Apa yang di luar beda dengan apa yang di dalam. Misalnya di tempat kerja kita atau dimanapun kita melihat
pertemuan pertama biasanya kita menilai dia itu baik, dia itu begini, dia itu seperti ini. Tetapi sebenarnya kita tidak tahu apa sebenarnya yang terselubung atau apa yang menjadi dasar dari penampilannya itu. Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, menjadi murid Yesus berarti kita melepaskan diri dari kepura-puraan atau kemunafikan. Kita jalani hidup kita apa adanya, tanpa harus bertopeng atau tanpa harus berpura-pura ataupun munafik. Suatu perbuatan baik dan suci harus mengalir dari hati kita yang tulus. Kita membuat sesuatu bukan karena untuk dipuji, bukan karena untuk punya tujuan lain, tetapi kita membuat sesuatu harus dari hati kita yang tulus, yang kita mau benar-benar mau buat untuk orang lain, bukan kita membuat hanya untuk dilihat orang atau mendapat pujian. Inilah tindakan keagamaan dalam belas kasih seperti berdoa. Berdoa itu bukan karena kita mau rajin berdoa, karena mau dipuji atau dilihat orang, tetapi karena itu adalah kebutuhan kita. Misalnya membaca kitab suci dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang barusan kita dengar mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu dari hati yang tulus, yang benar-benar dari hati yang mau membahagiakan orang lain, yang mau memberi yang terbaik, bukan karena kepura-puraan atau bukan karena kemunafikan atau mencari sesuatu maksud yang lain. Semoga sapaan sabda Tuhan ini membantu kita untuk hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, sekarang mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka, siapapun yang meminta doa dari kita. Kita berdoa semoga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, baik untuk pekerjaan, untuk pemulihan dari sakit, untuk segala tantangan, hutang piutang yang mereka alami saat ini, untuk pekerjaan, perjodohan, studi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi rintihan dari umat-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka, semua umat Kristiani yang telah mengambil jalan lain. Kita berdoa semoga melalui doa-doa kita dan juga doa dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria senantiasa menyertai mereka, mengetuk pintu hati mereka untuk kembali kepada jalannya yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk siapa saja yang senantiasa mencintai kita, yang ada dan mendoakan kita. Semoga kita sekalian, semua harapan, keinginan, dan permohonan yang kita harapkan, yang kita inginkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini boleh didengarkan oleh Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang telah berpulang, anggota keluarga kita, maupun jiwa-jiwa yang terlupakan. Mereka yang saat ini masih berada di api penyucian, yang masih membutuhkan doa-doa dari kita. Kiranya melalui doa-doa kita, mereka boleh mengalami belas kasih Allah dan diperkenankan untuk berbahagia bersama para kudus di surga. Dan kiranya mereka menjadi pendoa untuk kita sekalian yang masih bersiara di muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, sekarang kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah